Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa baru SMA Negeri 1 Prambon. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini 14 Juli 2020 kita sampai pada pelaksanaan MPLS hari kedua. Di sini saya akan memberikan materi kepada kalian, yaitu materi tentang tata krama dan pentingnya tata krama ketika kalian berada di sekolah. Nah, sebelum kita melanjutkan pada penjelasan materi, lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk anak-anakku sekalian yang tersayang, ya, nama saya Kusnul Khotimah. Biasanya saya dipanggil Ibu Kusnul. Saya di sini mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Mungkin nanti ketika pembelajaran kita dapat berjumpa. Oke, anak-anak sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi tata krama di sekolah. Bagaimana sih sebenarnya tata krama itu dan kepada siapa saja tata krama dapat kita terapkan? Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan materi yang akan saya jelaskan pada slide yang akan ditayangkan. Oke anak-anak, kita akan memulai materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kalian bisa mempersiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat materi apa saja yang dapat kalian catat, karena akan ada evaluasi pada akhir pertemuan. Ya. Sekarang, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi dari saya? Oke, kita lanjutkan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi tentang tata krama. Jadi, tata krama itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan, terutama kalian sebagai siswa baru di tempat baru untuk beradaptasi kepada teman-teman kalian yang baru. Lalu, apa sih yang kalian ketahui tentang tata krama selama ini? Bagaimana tata krama itu kalian terapkan? Sudah benarkah kalian menerapkan tata krama dalam kehidupan? Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian tata krama. Tata krama atau toto kromo dalam bahasa Jawa itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata toto atau tata, yang berarti aturan, norma atau adat yang biasanya telah disepakati oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah krama atau kromo, yang berarti perilaku, sikap, atau tindakan yang dapat mencerminkan karakter kita. Secara garis besar, tata krama atau toto kromo dapat kita simpulkan pengertiannya yaitu sebuah perilaku atau tindakan sopan santun yang menjadi kebiasaan kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian ada berapa jenis-jenis tata krama yang dapat kita terapkan? Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis tata krama, yaitu ada 3. Yang pertama, tata krama di lingkungan rumah. Yang kedua, tata krama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tata krama di lingkungan sekolah. Kemudian berikut adalah contoh-contoh gambar tata krama ketika kalian berada di rumah. Dapat kalian perhatikan contoh-contohnya. Oke, sudah diperhatikan. Kemudian penjelasannya seperti berikut ini. Tata krama di rumah. Ketika di rumah, kita harus senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, ketika kita akan pergi keluar, kita hendaknya berpamitan dan mencium tangan kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita harus senantiasa membantu keluarga kita yang sedang kesusahan. Yang keempat, kita hendaknya berbicara dengan sopan dan ramah dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar, meskipun itu dengan keluarga kita. Dan yang terakhir adalah senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang tercela, karena itu dapat merusak nilai kita. Kemudian, tata krama di lingkungan masyarakat. Berikut adalah contoh-contoh gambarnya, dapat kalian perhatikan. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Ketika di lingkungan masyarakat, kita harus membantu sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita memberi bantuan, otomatis nanti orang lain juga akan membantu kita ketika kita kesusahan.
Yang kedua, bersikaplah sesuai dengan siapa kita berkomunikasi. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang ingin berkomunikasi dan berteman dengan kita. Yang ketiga, kita tidak boleh bertindak tercela karena itu dapat merusak norma-norma yang telah berlaku di lingkungan masyarakat dan kita dapat dikucilkan dalam masyarakat. Yang keempat, kita harus mudah menerima saran karena kembali lagi kita adalah makhluk sosial. Kita harus dapat menerima pendapat dari orang lain. Kemudian tata krama di sekolah. Saya ambil contoh di sini adalah ketika para murid berjabat tangan kepada guru di sekolah. Berikut penjelasannya. Jadi ketika kita menjadi siswa, kita hendaklah hormat kepada guru karena guru adalah teladan bagi kita. Dengan menghormati dan patuh kepada guru, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang barokah. Yang kedua, karena di sekolah kita harus mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Terutama di SMA Negeri 1 Prambon ini banyak tata tertib yang mewajibkan dan mengharuskan siswanya untuk menaati hal-hal tersebut jika tidak ingin mendapatkan sanksi. Lalu kita harus senantiasa mengucapkan salam dan berkata dengan sopan kepada siapapun, tidak hanya dengan guru. Walaupun kita berbicara dengan kakak kelas, itu juga harus menggunakan kata-kata yang sopan. Dengan adik kelas pun kita juga menggunakan kata-kata yang sopan. Kemudian kita harus datang tepat waktu di sekolah karena kembali lagi tadi sekolah kita menerapkan tata tertib dan aturan yang berlaku. Kemudian ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, kita tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin dari guru yang sedang mengajar dalam kelas. Ketika kita berada di kantin, kita harus tepat waktu. Misalnya ketika jam pelajaran kita tidak boleh ke kantin. Kalau ke kantin itu berarti ketika waktu istirahat. Lalu yang paling penting ketika kalian suatu saat merasakan sakit atau merasakan ingin izin keluar, kalian juga harus mendapatkan izin dari guru yang bersangkutan. Lalu kita juga harus senantiasa menghormati teman-teman kita karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkan tata krama itu kepada diri kita sendiri? Itu berasal dari pembiasaan diri kita untuk menerapkan tata krama dalam kehidupan. Yang pertama, kita harus bisa menerapkan tata krama ketika berbicara. Yang kedua, kita harus bisa menerapkan tata krama dalam berpenampilan. Dan yang terakhir, kita harus juga menerapkan tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Tata krama berbicara. Yang pertama, kalian harus menggunakan kata-kata dan kalimat yang tepat dan sopan. Jadi ketika berbicara kalian tidak usah bertele-tele dengan kalimat-kalimat yang tidak mudah dimengerti karena semua itu akan membuat lawan bicara kalian tidak memperhatikan kalian. Yang kedua, kalian harus memperhatikan di mana kalian berbicara dan dengan siapa kalian berbicara. Kalian harus bisa memposisikan diri ketika kalian berbicara dengan orang lain. Lalu kalian juga harus menjaga sikap berbicara kalian. Kalian tidak boleh meninggikan nada suara kalian dan kalian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Lalu tata krama berpenampilan. Dalam hal ini sangat penting untuk kalian terapkan. Kalian harus berpakaian dengan rapi, itu pasti. Sopan, itu juga pasti. Dan kalian harus berpakaian dengan sederhana. Intinya apa? Di sini kalian berpakaian tidak perlu berlebihan. Yang penting kalian dapat menyesuaikan gaya berpakaian dengan situasi dan kondisi yang saat itu ada kalian hadapi. Lalu yang menjadi hal penting lagi, kalian ketika memilih pakaian itu harus yang nyaman dengan kalian dan tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang dianggap orang lain buruk. Kemudian ada tata krama pergaulan. Ketika kalian bergaul dengan orang lain adalah kalian bersikap dengan baik kepada siapapun kita bergaul, walaupun itu dengan teman, dengan guru, atau dengan orang yang lebih tua dari kita. Kemudian ketika kalian bertemu dengan seseorang, hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu. Lebih-lebih ketika kalian baru mengenal orang itu, kalian harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian kalian harus mau dalam dada menerima saran dan pendapat dari orang lain. Karena kita sesama manusia, sesama makhluk sosial, kita harus peduli
kepada orang lain dan juga suka menolong kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, semoga dari penjelasan materi tersebut kalian dapat mengambil manfaatnya dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika nanti kalian telah berada di SMA Negeri 1 Prambon untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini. Semoga kalian menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Prambon yang memiliki tata krama dan memiliki karakter yang luhur. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang masih belum paham dan masih belum mengerti tentang materi ini, silakan dapat ditanyakan dalam komentar yang telah disediakan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadikanlah dirimu berkarakter, karena dengan dirimu berkarakter kalian akan bernilai di hadapan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.